Cerita pendek Neo Baridin, karya Jatisan Nenggala. Adaptasi dari cerita Tarling Baridin, karya Haji Abdul Ajid. Ratmina selalu membuang muka setiap kali aku sapa, seperti menjumpai seonggok berbagai kotoran yang dikhawatirkan akan merusak dua bola mata indahnya. Tapi bukan Baridin namanya, kalau hanya karena perawan gemblang mayang itu tidak membalas sapaanku, lalu mati kutu. Aku terus berusaha agar mulut mungil itu bisa terbuka, biar rentengan gigi putih bersih seperti jagung itu dapat aku nikmati. Biar aku bisa menyaksikan bibir merah mereka itu menari-nari saat berbicara, lalu menyisakan lesung di kedua pipi randumnya. Biar aku dapat mendengarkan dengus nafasnya yang hilir mutik lewat hidung bangirnya. Biar aku bisa menyaksikan dada yang padat itu turun naik seirama nafasnya. Biarpun jawaban yang terlontar kemudian berisi gabungan kalimat-kalimat sarkasme, tapi semua itu tidak akan mampu merusak gendang telingaku. Malah aku lebih senang jika dia marah, biar lebih leluasa lagi melahap semua keindahan yang melekat pada dirinya. "Kenapa sih kamu selalu mengikutiku?" tanya Ratmina sengit. "Bukan hanya aku, tapi semua orang juga akan melakukan hal yang sama seperti aku ini," jawabku merayu. "Memangnya kenapa dengan aku? Kamu cantik bagai bidadari. Gombal seblesak apapun, kalau yang pakai kamu akan terlihat mempesona. Terus terang, aku terganggu dengan tingkahmu ini. Tingkahku wajar saja menurutku." "Wajar menurutmu, tapi menurutku tidak." "Kenapa tidak?" "Kamu itu siapa? Supir traktor membajak sawah, iya kan? Apa ada yang salah dengan pekerjaanku ini?" "Tidak ada yang salah, tapi pekerjaan kamu itu tidak sesuai dan sebanding dengan keinginanku. Kamu tahu, yang mendekatiku pengusaha, direktur, konglomerat, semuanya dari kalangan kaya raya. Tidak seperti kamu, anak Mimi Wangsi yang melarat itu." Baridin, ngaca dulu kalau mau mendekati aku," vonisnya, lalu berkelebat meninggalkanku. Tapi pandangan ini tidak pernah berpaling menatapi sketsa tubuhnya yang terbungkus busana ketat. Pinggulnya melambai-lambai, lalu lenyap pada batas kemampuan pandangan. "Ratmina nok wong ayu, jangan harap kata-kata pedas itu mampu melukai hatiku, karena hati ini sudah terlapisi rasa cintaku padamu, yang mampu menetralisir sarkasme itu menjadi lantunan tembang dandang gula. Aku akan selalu menghiburmu dengan nyanyian hati penuh dengan taburan bunga. Ratmina gandulane ati, aku rela menunggumu setelah membajak sawah di pertolon ini, hanya untuk melihat wajah ayumu sepulang dari sanggar senam aerobik. Tapi entah kenapa aku bagaikan terjun dalam arena rodeo yang mencoba menaklukkan kuda liar." "Hei Baridin, kamu itu bagaimana? Sesoro ini belum kandang juga," tegur Pak Abu Nawas menyadarkanku dari lamunan. "Maaf Pak, tadi ketemu teman lama," jawabku terbata-bata lalu turun dari traktor. "Kemarin dan kemarinnya lagi, kamu juga terlambat ngandang traktor. Aku tahu kamu bohong. Ada apa, Din? Barangkali aku bisa membantumu," tanya Pak Abu Nawas seperti tahu apa yang sedang aku rasakan dan pikirkan. Aku terdiam, lidahku keluh, bibirku berat untuk digerakkan. Aku tertunduk tidak sanggup menatap mata Pak Abu Nawas yang mencoba membuka katup kegundahan hati.
Akhirnya selepas 1 menit berlalu, aku mampu mengatakan juga pada Pak Abu Nawas yang sudah kuanggap orang tuaku sendiri. Aku lagu jatuh cinta, Pak. Dengan siapa, Din? Ratmina. Ratmina, anaknya Bapak Dam yang kaya raya itu. Kamu jangan bermimpi. Ingat siapa kamu, siapa Ratmina itu. Aku tahu itu, tapi salahkah jika aku mencintainya? Tidak ada yang salah, tapi kadang perbedaan kaya dan miskin itu susah untuk menyatukannya. Begitu dalam jurang memisahkannya. Tapi jika kamu bertekad menyatukannya, kamu harus punya jembatan yang tangguh agar tidak terperosok dalam jurang itu. Ingat, Din, jika jembatan itu rapuh, jangan sekali-kali kamu melewatinya. Aku mengangguk, mencerna kalimat demi kalimat yang meluncur bijak lewat mulut Pak Abu Nawas majikanku. Ketika sang surya tertelan pada batas cakrawala, kami sudah meninggalkan pertelon itu, kandang. Kacung Baridin, kamu itu bermimpi. Seharusnya Kacung aja dulu kalau mau mendekati Ratmina. Lihat mimimu ini, lihat rumahmu ini, lihat kamu sendiri. Tolong Cung, urungkan niatmu itu. Tapi Mi, aku sudah kadung menyukainya. Terus Ratmina sendiri bagaimana? Itulah Mi, makanya aku minta tolong sama Mimi untuk menyampaikan perasaan ini pada Ratmina. Barangkali kalau Mimi yang menyampaikan, hati Ratmina jadi luluh. Karena Ratmina selalu ngelebas jika aku dekati. Mungkin dia masih malu-malu. Mimi tidak langsung menjawab. Mimi menatapku begitu rupa, seakan mencari sesuatu yang membuatku ketumplek-plek pada Ratmina. Ada rasa heran, aku tangkap dari raut wajah Mimi. Baiklah Cung, jika itu yang membuatmu bahagia. Nanti sore Mimi akan ke rumah Bapak Dam. Kesuwun Mi, kesuwun Mi. Aku ciumi tangannya berkali-kali. Hati ini girang bukan kepalang. Hampir 2 jam menunggu Mimi yang sore ini berkunjung ke rumah Ratmina untuk menyampaikan perasaan hatiku pada dia. Hati ini berkecamuk rasa gundah. Berbagai kemungkinan berkelebat ke sana kemari. Penantian yang menegangkan. Kayak jebol, Mimi datang membawa kabar. Assalamualaikum, sapa Mimi dari luar. Waalaikumsalam, jawabku sambil berlari kecil mendekati daun pintu. Dan ketika daun pintu terbuka, aku temukan Mimi berurai air mata. Cung! Belum sempat Mimi melanjutkan kata-katanya, aku sudah mendekapnya. Aku sudah bisa menduga berita yang bakal disampaikan Mimi. Maafkan Baridin, Mi. Ini semua salahku. Mengapa aku kegedean rumongso? Aku janji tidak akan membuat Mimi bersedih hati lagi. Aku janji, Mi. Aku sudah dapat menduga apa yang dilakukan Ratmina dan bapaknya itu hingga membuat Mimi jadi bersedih. Pasti dihujani rangkaian kalimat sarkasme yang biasa aku terima dari Ratmina. Kucium tangan Mimi sebelum aku putuskan meninggalkan untuk sementara waktu, mengubur semua keinginanku untuk bisa berkasih sayang dengan Ratmina.
Aku pergi untuk mencari harapan baru, cita-cita baru di tempat nun jauh di sana. Mimi, doakan anakmu ini. Mobil aku parkir di halaman sebuah rumah, tempat dulu aku dilahirkan. Rumah yang dulu gubuk reot, kini bisa sejajar dengan rumah-rumah di sekelilingnya. Setelah kini aku tergolong menjadi orang sukses dalam penyediaan traktor bajak sawah, bidang yang sudah aku geluti bertahun-tahun lamanya ketika menjadi supir traktornya Pak Abu Nawas. Berbekal keahlianku dengan seluk-beluk traktor, tanpa disangka semua itu mengantarkan aku pada gerbang kesuksesan. Semua itu berawal ketika aku sedang mencari lowongan pekerjaan. Aku lihat terjadi keributan di sebuah petak sawah. Sebuah traktor berjalan tidak terkendali saat sedang diuji coba. Orang yang bertugas mengoperasikan traktor itu tidak mampu berbuat banyak ketika traktor yang dikemudikannya itu tidak bisa dikendalikan. Aku langsung terjun untuk menjinakkan traktor liar itu. Dan berkat pengalamanku, akhirnya traktor itu dapat dijinakkan juga. Aku lihat semua orang bernafas lega, dan ternyata liarnya traktor itu akibat dari salah satu onderdil tidak terpasang pada posisi semestinya. Kekurangan dari traktor itu aku sampaikan pada orang-orang yang menguji coba itu. Terus terang, aku takut dikatakan sok tahu, sok pintar, sok pahlawan, dan sok-sok lainnya. Tapi tanpa diduga mereka justru memujiku, karena berkat ketelitianku mereka dapat menyempurnakan lagi traktor yang masih dalam taraf uji coba sebelum diproduksi secara massal dan dilepas ke pasaran. Yang membuatku girang bukan kepalang lagi adalah karena mereka menarikku menjadi karyawan pabrik yang memproduksi berbagai macam traktor. Selama menjadi karyawan, aku selalu menyodorkan inovasi-inovasi baru demi kesempurnaan traktor agar kelincahan dan ketangguhannya di lapangan dapat membajak sawah lebih unggul dibanding traktor jenis lainnya. Belakangan, aku dipromosikan oleh induk perusahaan untuk menjadi direktur cabang yang akan menempati pabrik baru yang rencananya akan dibangun di sini di kampung halamanku sendiri. Aku lihat Mimi terkopoh-kopoh menyambutku. Rambutnya sudah kelihatan memutih semua. Wajahnya terlihat sumringah. "Cung, waras toh Cung?" sapanya sambil memelukku, lalu membimbingku masuk rumah. "Waras Mi," jawabku. Sementara tangan Mimi terus mengusap-ngusap rambutku yang aku rasakan bagai belayan angin pagi, sejuk terasa sampai ke relung hati. "Assalamualaikum," sapa suara dari luar. "Din, tolong siapa yang datang?" pinta Mimi, lalu masuk ke dapur untuk mempersiapkan makanan kesukaanku, sega lingko. "Waalaikumsalam," jawabku, lalu mendekati daun pintu. "Kang Baridin, bagaimana kabarnya?" tanya gadis cantik yang tak lain adalah Ratmina, anak Bapak Dam, setelah daun pintu terbuka. "Baik." "Oh iya, silakan masuk," pintaku, lalu kami duduk di kursi terbuat dari kayu jati. "Kang Baridin, maafkan Ratmina ya. Selama ini selalu menghina Kang Baridin dan Mimi. Maafkan ya Kang." "Dari dulu sudah aku maafkan. Aku juga minta maaf
karena dulu sering sekali membuat Ratmina jadi terganggu. Aku lihat Ratmina tersenyum manis sekali. Tidak ada yang berubah pada diri Ratmina, tetap cantik mempesona. Kini yang berubah adalah hatiku yang tidak menganggap Ratmina bidadari lagi, tapi menganggapnya gadis materialistis.